silakan Pak Heri. Maaf, Pak Henry. Iya, terima kasih panitia yang saya hormati, Pak Sarif dari DPRD, Pak Heri Susanto dari Ombudsman, Pak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI, Pak Agus dari PD Saranajaya, Pak Arif Angga Ketua Abjatel ya, Pak Ari Heri Nugroho dari Pemda DKI, dan Pak Gunung Kartiko. Mohon izin share screen ya, Bapak Ibu sekalian ya. Supaya nanti ini saya share juga di apa. Nah, waktunya saya mohon maaf berapa menit ya, Mbak Panitia ya? 15 sampai 20 menit boleh. 10 menit Pak Hari. 10 menit ya? Oke. 10 menit biar kita perbanyak untuk diskusinya. Siap. Oke. Nah ini saya langsung aja ya. Listrik, air, telekomunikasi itu adalah sektor yang vital ya. Cuman sebenarnya ini sangat luas ya. SJUT ini bisa dipakai di air, listrik, gas juga bisa dipakai ya. Cuman fokus kita kali ini ada lebih ke kabel telekomunikasi. Nah, apalagi terkait dengan kebijakan pemerintah bahwa di masa pandemi ini komunikasi dan akses terhadap barang publik itu dengan dimudahkan itu akan membuat less kontak ya, supaya mencegah penularan. Jadi ini harus diperhatikan. Di Undang-Undang 36 tentang telekomunikasi juga dinyatakan bahwa penyelenggaraan teknologi punya arti strategis dalam memperlancar kegiatan pemerintahan dan lain-lain. Nah, oke, selanjutnya ada beberapa isu terkait ini ya, ketidakpastian skema hukum pungutan. Ini kalau kita bawa secara luas, kalau di Jakarta kan dia menggunakan SJUT, di daerah lain itu udah macam-macam, ada yang retribusi, pengenaan segala macam terhadap tiang dan lain-lain ya. Kemudian ketidakpastian, apa sih yang dikenakan, apakah sewa, apa retribusi, kemudian siapa yang bertanggung jawab ini, memungut Pemda atau swasta atau PT gitu loh. Jadi ada berbagai macam perbedaan regulasi ya. Nah, kita langsung ke Undang-Undang Pelayanan Publik bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Kemudian kabel telekomunikasi itu, air, listrik itu disebutkan secara implisit dan eksplisit dalam Undang-Undang Pelayanan Publik. Jadi di Undang-Undang 25/2009 tentang Pelayanan Publik pasal 5 itu disebutkan bahwa ada komunikasi dan informasi. Di penjelasannya pasal 5 ayat 3 itu disebut listrik hasil pengelolaan PLN, air bersih hasil pengelolaan daerah air minum. Cuman ya memang ini agak masih apa ya, masih belum jelas ya. Kalau listrik misalnya kita pakai penafsiran listrik hasil pengelolaan PLN. Nah, kalau bukan PLN boleh nggak? Air bersih atas pengelolaan PDAM. Apakah itu kalau bukan PDAM gimana? Boleh atau enggak? Nah, tapi oke lah, itu kita terlepas, itu isu lain ya. Kemudian siapa yang bertanggung jawab terhadap pembangunan dan maintenance dari SJUT? Ini sarana jaringan utilitas padu ini, saya bukan ahli di bidang teknik ya, tapi dari sedikit saya googling ya, ini adalah untuk air, listrik, kabel telepon, internet, dan gas ya. Jadi siapa yang bertanggung jawab terhadap ini? Gitu loh. Jadi kalau dia memakai jalan publik itu bagaimana? Kemudian ada nggak pungutan terhadap ini? Kemudian apa jenis pungutan yang dikenakan terhadap operator swasta? Kemudian berapa tarifnya yang adil dan pasti? Gitu loh. Ada beberapa isu di sini. Kalau di operator tuh biasanya mereka isunya itu terkait dengan perizinan, jumlah peraturan yang harus di-comply ya. Regulatory compliance, kemudian jangka waktu kita mendapatkan izin, kemudian berapa biayanya, kemudian tax. Itu biasanya isu di operator atau pelaku usaha. Sementara di masyarakat lebih simpel. Mudah nggak dia mendapatkan akses terhadap air listrik tersebut? Kemudian harganya berapa? Nah, di akhir kita akan bahas itu lagi ya. Langsung aja, ini dari legislatif ya, mengingat waktu kita terbatas. Jelas legislatif memberikan privilege khusus terhadap sektor telekomunikasi. Kita lihat di struktur undang-undang dasarnya, konstitusi kita jelas, setiap pasal 28F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi atau memperoleh informasi. Kemudian legislatif itu kan DPR ya, kalau undang-undang dasar itu kan diketok oleh MPR ya. DPR juga bikin di Undang-Undang 36 tahun 99 tentang Telco, kemudian Undang-Undang 28 2009 tentang PDRD, pajak daerah, retribusi daerah. Nah, apa privilege yang diberikan itu nanti kita akan urai lebih lanjut. Nah,
ini undang-undang telco itu di slide nomor 8 jelas disebutkan bahwa memberikan dasar hukum bagi jaringan telco untuk memanfaatkan melintasi tanah negara, bangunan milik atau yang dikuasai oleh pemerintah. Di pasal 12 itu dijelaskan bahwa penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah negara atau bangunan yang dimiliki dikuasai oleh pemerintah. Jadi jelas ya itu ya, by law pasal 12 itu boleh memanfaatkan dan melintasi. Di pasal 12 angka 3 itu disebutkan bahwa itu pemeliharaan jaringan bla 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 dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari instansi pemerintah. Nah, ini yang menjadi tafsir ya di Pemda, beberapa Pemda. Ada Pemda lain kami akan kasih persetujuan, tapi kamu bayar. Nah, ini kan agak ngeri-ngeri sedap. Padahal di sini persetujuan ya persetujuan aja, jangan ditambah-tambah dengan harus bayar atau enggak. Gitu loh. Kalau dari ANSI kita gunakan kacamata Undang-Undang 3699 ya. Disebutkan. Nah, di Undang-Undang PDRD, Pajak Daerah Retribusi Daerah, ini adalah undang-undang yang membatasi kewenangan Pemda. Jadi sebelum ada undang-undang ini, Pemda itu banyak bikin pajak yang enggak, bahkan bisa ratusan. Di undang-undang ini dibatasi. Jadi kamu hanya boleh memungut pajak misalnya restoran maksimal tarif 10%, pajak hotel maksimal tarif 10%. Dulu kan dari segi tarif subjek objek pajaknya sulit dikendalikan. Nah, jadi di pasal 2 angka 3 itu disebut daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak sebagaimana yang disebutkan di ayat 1. Udah ada pembatasannya. Ada retribusi jasa umum, ada retribusi jasa usaha. Jasa umum itu lebih cenderung ke kepentingan dan kemanfaatan umum. Sementara retribusi jasa usaha itu menganut prinsip komersial. Nah, telco ada di dua sisi ini. Jadi misalnya di poin N itu disebutkan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, ada, itu jasa umum. Artinya dia nggak komersial ya. Retribusi jasa usaha ada juga disebutkan retribusi pemakaian kekayaan daerah. Nah, selanjutnya kita lihat Undang-Undang 28 2009 ini di pasal 128 bisa kita lihat objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah. Pemakaian kekayaan daerah itu misalnya ada penyewaan tanah, bangunan, itu biasanya dikenakan retribusi. Tapi di pasal 128 ayat 2 ya di sini dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. Nah, di penjelasan ayat 2 itu langsung secara telak merujuk kepada penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi itu adalah pemancangan tiang listrik, telepon, penanaman kabel listrik atau telepon. Nah, ini menjadi atensi tersendiri bahwa Undang-Undang PDRD itu mengecualikan, walaupun kamu nanam kabel, walaupun kamu mancangin tiang listrik, itu nggak dianggap sebagai pemakaian kekayaan daerah. Nah, itu dikecualikan dari objek retribusi. Jadi ada tuh Pemda yang tertentu, bukan di Jakarta ya kalau saya nggak salah, dia malah mengenakan retribusi terhadap ini. Nah, selanjutnya, sebelumnya kita ngomongin undang-undang dasar. Sekarang kita akan berbicara mengenai regulasi yang dibuat oleh eksekutif ya. Eksekutif itu bikinnya peraturan pemerintah, peraturan menteri ya. Peraturan menteri itu sifatnya teknis administratif ya. Jadi dia nggak boleh membuat norma baru sebetulnya ya. Nah, eksekutif juga memberikan privilege khusus terhadap sektor telekomunikasi. Jadi ada PP 52/2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi. Kemudian ada instruksi kebijakan mempercepat transformasi digital Agustus 2020 ini dari Presiden. Kemudian ada juga PP 46/2021 tentang postel siar ya. Terakhir ini PM ini peraturan menteri ya Kominfo 5/2021 tentang penyelenggaraan telekomunikasi. Nah, apa privilege itu? Ada dikasih privilege, tapi ada juga yang agak dibuat jadi agak abu ya. Coba saya lihat nih. Ini seperti ini Bapak Ibu lihat PP 52 tentang penyelenggaraan telekomunikasi agak fair. Jadi dia kalau kamu salah, kamu dihukum. Tapi kalau kamu ini, kamu malah dapat kompensasi. Disebutkan bahwa atas kesalahan dan kelalaian penyelenggara telekomunikasi,
yang menimbulkan kerugian, maka pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan ganti rugi. Tapi di sisi lain di pasal 70, penyelenggara telekomunikasi juga berhak atas ganti rugi sebagai akibat pemindahan atau perubahan jaringan telekomunikasi karena adanya kegiatan dan atau permintaan instansi, departemen atau lembaga pihak lain. Nah, ini yang agak unik di PP ini. Jadi kalau misalnya pemerintah, termasuk pemerintah ya, ini kan disebutkan ya di sini ya, nih karena ada kegiatan atau permintaan instansi. Jadi penyelenggara jaringan telekomunikasi itu berhak atas ganti rugi. Kalau diminta oleh instansi pemerintah ya itu pindah. Jadi tadi kayak dari Pak Abjatel ya, Pak Arief dia bilang kami bangun di atas, ketika disuruh pindah itu kami harus bangun baru, kami rugi, kehilangan investasi. Kalau kita lihat di pasal 70 PP 52 2000 itu dibilang kalau penyelenggara jaringan telekomunikasi berhak atas ganti rugi kalau disuruh pindah. Gitu. Nah, kemudian, nah ini yang mulai agak ngeri-ngeri sedap nih. Di PP 46 2021 tentang Postelsiar ya. Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, pemerintah daerah, pemerintah pusat, Pempus, dan Pemda, pemerintah daerah, dapat berperan serta menyediakan fasilitas untuk digunakan bagi penyelenggara telekomunikasi bersama. Itu apa? Bisa tanah, bisa bangunan, bisa infrastruktur pasif telekomunikasi. Nah, ini bahasanya yang agak-agak bersayap. Dia menyatakan bahwa Pempus, pemerintah pusat dan Pemda, dapat. Kata dapat itu, kalau dalam tafsir hukum itu boleh, iya boleh enggak. Ya kan? Kecuali dia ngomong di sini nih. Dia bilang, maaf ya. Kalau dia di sini dia bilang wajib, itu baru menjadi kewajiban dari Pempus dan Pemda. Tapi kalau dia bilang dapat, itu boleh iya, boleh enggak. Gitu. Nah, penyediaan fasilitas dimaksud bisa menggunakan APBN, APBD, dan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, pemerintah pusat dan daerah memberikan fasilitas kepada penyelenggaraan telco. Jadi bukan hanya pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Nah, di sini yang mulai agak unik ya. Ini bisa kita lihat, aduh saya ini ya, mungkin karena ya ini kelihatan ya. Nanti saya kasih slide-nya ya. Ada perbedaan antara Undang-Undang PDRD 28/2009 dengan PP Postelsiar. Jadi disebutkan bahwa fasilitas kemudian dimaksud tidak terbatas pada ini, dikenakan, boleh dikenakan pungutan dari itu berdasarkan biaya yang wajar dan menjamin kepastian berusaha. Jadi di PP dia bilang ada ngomongin retribusi. Padahal di peraturan di atasnya, di Undang-Undang 28/2009 disebut dikecualikan dari pengertian pemakaian daerah, yaitu dikecualikan dari objek retribusi. Gitu loh. Jadi di undang-undang dibilang dikecualikan kalau kamu bikin pancang tiang, listrik telepon, bentangin kabel listrik, itu nggak kena retribusi. Tapi di sini di PP-nya malah muncul dikenakan pungutan dan atau retribusi. Ya, tapi ini hukum ya, ilmu sosial ya. Selama sesuatu yang nggak dikomplain atau nggak di GR ya itu ya tetap berlaku gitu loh. Sampai peraturan bagaimanapun ya, sepanjang belum dicabut, dibatalkan atau di judicial review atau di apapun, ya tetap ya itulah peraturannya. Nah, ini yang jadi isu, apakah boleh dikenakan pungutan atau retribusi? Apalagi kalau kita bandingkan dengan Undang-Undang PDRD ya. Nah, kemudian pungutan dan retribusi itu bagaimana skemanya? Nah, kalau kita lihat di PP ini paling nggak ada biaya yang wajar dan menjamin kepastian berusaha. Artinya apa? Jangan sampai gara-gara pungutan itu usaha itu jadi nggak berjalan. Ya kan? Dia harus tetap berjalan dengan ada pungutan. Artinya jangan sampai pungutan itu mematikan. Kalau saya menafsirkan itu ya. Nah, ini bisa Bapak baca yang namanya jaringan telekomunikasi dengan ini dimaksud gorong-gorong ducting ya, SJUT.
kemudian kerjasama juga boleh dengan harga pemanfaatan yang wajar dan berbasis biaya. Nah, di sini kenapa saya highlight berbasis biaya? Kalau saya menafsirkan, kalaupun ada pungutan ya untuk ganti biaya saja, gitu loh. Jadi jangan sampai ada porsi yang lain-lain ya. Kalau biaya kan ya kalau kita orang umum ya walaupun nggak jelaskan di peraturan ini adalah yang dikeluarkan untuk berproduksi, misalnya untuk membangun SJUT, ya udah itu biaya. Harus dibedakan dengan misalnya HPP, harga pokok penjualan, misalnya biaya 100, maintenance 50, saya bikin lagi 100 untuk keuntungan, ya udah lain. Kalau misalnya berbasis biaya, ya biaya kamu 100 dan 50 ya 150 gitu loh. Jadi jangan berlebihan ya kalau kita melihat sini. Nah, kita lihat juga ada di level eksekutif ada kebijakan presiden untuk mempercepat transformasi digital. Pertama itu dia bilang perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital ya. Kemudian regulasi di Pemda DKI ya, harus saya akui bahwa Pemda DKI selangkah lah dibanding dengan Pemda-Pemda lain. Pemda DKI telah melakukan pembangunan SJUT. Nah, kebijakan regulasi Pemda DKI ini menurut saya selangkah lebih maju, lebih baik dibanding dengan Pemda lain. Ya kita harus akui itu, apalagi kita bandingkan dengan Pemda-Pemda lain ya. Bikin SJUT enggak, bikin pungutan iya, retribusi lagi yang udah entah dari mana gitu asalnya ya. Nah, cuman ada beberapa potensial isu hukum di DKI, yaitu misalnya pemberian monopoli swasta. Pembangunan SJUT ini dikelola oleh siapa? Kalau misalnya dia pemerintah, ya pemerintah. BUMN udah mulai abu-abu tuh. Kalau kita lihat di undang-undang tertentu dia dianggap negara, kalau di undang-undang udah dianggap swasta gitu loh. Misalnya kalau misalnya pemerintah ya publik, dia boleh menggunakan kewenangan paksa, tapi begitu dia bertransformasi jadi badan usaha, BUMN nggak boleh. Misalnya negara ya negara boleh malak orang, kamu nggak bayar pajak, kamu saya penjarakan, boleh paksa badan ya, giseling ya. Tapi kalau dia bertransformasi jadi Bank BNI misalnya, nggak boleh, kamu harus nabung di Bank BNI, kalau nggak kamu saya paksa badan, ya nggak boleh, itu udah sektornya perdata. Kamu udah harus menggunakan kesepakatan, kamu bikin penawaran, orang tertarik, bikin perjanjian, baru deal ya. Nah itu satu, bagaimana pemberian monopoli ke swasta ini? Itu yang akan menjadi pertanyaan. Yang kedua, bagaimana penggunaan tarif terkait dengan SJUT? Skemanya itu bagaimana? Apakah ganti biaya, ataukah operator akan ganti biaya plus ngasih keuntungan juga di skema tarifnya itu gimana? Nah, konsep regulasi ideal ya. Kalau saya sih melihat itu ada dituangkan di Undang-Undang Dasar 1945, di Undang-Undang Pelayanan Publik, di privilege itu diberikan lagi di Undang-Undang PDRD, Undang-Undang Telco juga dinyatakan, ya udahlah ini harus dipertegas. Gitu loh. Jadi kalau kita pemerintah dalam kebijakannya memberikan privilege, itu ada beberapa skema. Jadi misalnya dia kasih subsidi. Pempus atau Pemda mengeluarkan dana, ini kamu saya subsidi. Entah dikasih uang cash kamu bangunin, atau ya udah saya yang bangunin. Saya bangunin SJUT untuk kamu. Itu namanya treatment, legal treatment dari pemerintah ya. Ada juga yang menggunakan pengurangan regulasi. Jadi kamu harus dibuatin izin 20, saya kurangi jadi tinggal 7 misalnya. Misalnya di Undang-Undang Cipta Kerja itu modelnya dipangkas regulasinya. Itu privilege. Ada juga pengurangan pajak atau bebas pajak kayak tadi di Undang-Undang PDRD. Kamu boleh gunakan ini, tapi nggak akan dianggap sebagai penyewaan, dikecualikan. Nah, itu yang tadi saya bilang SJUT atau penggelangan jaringan seharusnya tidak dijadikan pendapatan daerah. Ya, kalau ada di skema yang lain retribusi masuk PAD, Pemdanya dapat duit. Ada lagi skemanya pakai vehicle, BUMD atau anak-anaknya. Jadi operator bayar ke BUMD atau anak-anaknya, nanti masuknya ke lewat dividen ke Pemda DKI. Itu yang jadi pertanyaan saya, harusnya dia nggak masuk ke dijadikan target pendapatan harus kasih uang, tapi malah dijadikan pengeluaran. Ya kan? Daerah mengeluarkan dana pembangunan untuk SJUT itu. Kalau memang itu harus
diberikan privilege atau dinyatakan sebagai barang publik ya. Jadi jangan dia masuk ke posting pendapatan daerah gitu loh. Baik dari retribusi, PAD, atau dari dividen, BUMD, atau dari manapun, tapi kita yang ngeluarin duit. Itu yang disebut dengan memberikan privilege. Jadi kayak misalnya kita bilang kita mau menangani pandemi virus, nggak mungkin itu. Udah kamu vaksin SDM, selamatkan diri masing-masing, bayar sendiri ya enggak. Tapi ya negara nih, saya bayarin kamu bikin vaksin, kamu suntik vaksin, saya yang bayar, saya yang beli, kamu tinggal suntik aja. Nah jadi mata anggarannya jelas, bukan di pendapatan, tetapi dia di pengeluaran, gitu. Nah konsep regulasi ideal ya kayak tadi ya, dapat, artinya boleh iya, boleh enggak. Kalau saya sih dipertegas saja. Parameternya apa? Dari kemampuan anggaran. Ya sebenarnya bukan masalah mampu atau enggak mampu bikin SJUT hanya berapa T ya. Anggaran Pempus itu ribuan T, Pemda juga berapa puluh T. Harusnya bisa. Jadi isunya sebenarnya bukan mampu atau tidak, tetapi prioritas anggaran. Kalau misalnya anggaran tersedia, ya, kalau misalnya anggaran tersedia, Pempus dan Pemda lah yang membangun SJUT. Berikut maintenance, dana dari APBN atau APBD. Nah, sementara operator, penyedia air, listrik, telco, gas, dan lain-lainnya menggunakan SJUT itu secara gratis. Tujuannya apa? Supaya harga barang dan jasa di masyarakat konsumen itu jadi lebih murah. Kan biasanya kelakuan operator itu kan model seperti itu. Dia dapat beban dari pemerintah, udah kita geser aja nih nanti ke harga jual ke konsumen gitu loh. Jadi ini harus dipertegas gitu loh. Kalau kan udah dinyatakan tuh privilege-nya di undang-undang ya. Bagaimana kalau misalnya kemampuan APBD terbatas ya, atau anggaran tidak tersedia? Ada 3 skema. Pempus atau Pemda itu membangun SJUT, kemudian operator dikenakan pungutan. Tetapi pungutan itu sebatas penggantian biaya. Jadi berapa biaya pembangunan, biaya maintenance, sudah saya ganti aja itu. Dibikin proyeksi, ini akan diganti dalam misalnya 5, 10, 15 tahun gitu loh. Nah, yang kedua, kita lihat di PP 46/2001 Postal Siar ya. Pungutan dan retribusi berdasarkan biaya yang wajar untuk menjamin kepastian berusaha. Baru yang ketiga opsinya ada keuntungan tetapi terbatas, gitu loh. Kita lihat di sini ya. Tarif pemanfaatan infrastruktur ditetapkan penyedia infrastruktur pasif dengan harga yang wajar dan berbasis biaya. Ya kan? Jadi biaya saya 100. Saya boleh dapat keuntungan berapa persen? Misalnya 10, 15% per tahun dari investasi. Itu bisa jadi opsi juga kalau memang dikelola swasta. Karena ya nggak ada yang gratis ya. Kamu mau dibayar oleh negara pun, ya sebenarnya negara juga nanti akan nagih kita lewat pajak. Ya kan, mau dikelola oleh swasta pun kalau misalnya harganya itu udah nggak rasional, biasanya pelayanannya akan terganggu, kualitas pelayanannya akan nggak bagus ya. Nah itu yang dibahas di sini, ditetapkan dengan harga yang wajar berbasis biaya. Misalnya berapa? Misalnya 10% dari biaya tahunan atau 15% ya. Kalau di bawah itu jarang ya, misalnya 5% jarang orang mau investasi. Kebanyakan orang kalau hanya balik modalnya 5%, ya udahlah ngapain saya bisnis, mendingan saya masukin di deposito, saya tidur, nggak usah kerja, akhir tahun saya dapat 4-5%. Jadi biasanya bisnis itu patokannya dari situ. Kalau dia udah di bawah bunga deposito biasanya udah nggak menarik lagi. Mungkin 10, 15, 20% atau gimana, kita nggak tahu ya, itu ada hitung-hitungannya tersendiri. Nah, ini terkait dengan analisis ekonomi ya. Ada beberapa opsi, semakin banyak bintang ini semakin mahal ya. Pemerintah pusat membangun SJUT dari APBN, APBD, penyedia air telco menggunakan gratis itu biasanya akan murah di masyarakat. Tetapi model-model seperti ini kan dia hanya sebagian ya, banyak lagi. Bisa jadi kalau terjadi monopoli gimana, kalau terjadi apa gimana. Tapi ini kan skema harga yang secara umum ya. Jadi semakin sedikit bebannya, semakin murah gitu biasa dikeluarkan. Nah, yang kedua, Pempus dan Pemda membangun SJUT
operator membayar, komposisi pungutannya itu biaya dan maintenance. Ini agak mahal gitu loh. Baru kemudian BUMD atau swasta membangun SJUT, biaya maintenance keuntungan yang wajar, terdapat batas maksimal keuntungan. Jadi misalnya dari biaya kamu boleh dibikin regulasi, kamu boleh maksimal 15% dari biaya yang kamu keluarkan. Misalnya ada regulasi gitu, udah mulai naik sedikit harganya di masyarakat nanti. Yang terakhir, kalau penyedia SJUT bebas menentukan keuntungan, nah itu biasanya harga di masyarakat itu akan sangat mahal, gitu loh. Paling mahal ya dibandingkan dengan yang skema yang lain. Baik, saya rasa itu saja dari saya. Nanti setelah ini saya kirim PDF ya. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke panitia. Ya, terima kasih kepada Pak Henry Utagawa yang sangat menarik sekali. Ada beberapa hal catatan beliau tentang terutama potensial legal issue yang beliau catatkan dan beberapa skema-skema alternatif peraturan yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan dari para regulator kita. Tadinya kita ingin mengundang Bapak Syarif DPRD, tapi tampaknya beliau sudah meninggalkan ruangan. Karena itu untuk menampung semua pembicaraan kita akan membuka ruang diskusi. Jadi modelnya diskusi kita ini adalah semua peserta akan kita unmute semua, tapi semua peserta punya kesempatan untuk membuka speakernya kalau ingin ada hal yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita. Jadi kami buka ruang diskusi untuk kita semuanya. Silakan jika yang ingin menyampaikan pertanyaan. Halo, Ya, silakan Pak Pembers. Boleh Di-unmute, Pak. Di-unmute, Pak. Oke. Ya. Ya, baik. Selamat sore untuk peserta diskusi publik pada sore hari ini. Begitu juga kepada para narasumber yang hadir di kesempatan Zoom kali ini. Tadi dari paparan Pak Hari Nugroho, begitu juga dari paparan Abjatel yang mengatakan SJUT berasal dari dana swasta. Begitu juga Pak Gunung Kartiko tadi memaparkan ada kejadian Pemkot Surabaya pernah diadukan ke Ombudsman, dan saya melihat dari SLA tadi ada beberapa hal yang mungkin timbul menjadi potensi terkait masalah SJUT ini. Timbul pertanyaan, karena pembiayaan SJUT ini murni koperasi dan tidak ada dana dari APBD, dan juga adanya potensi masalah-masalah dalam hal service level agreement, maka pertanyaan kepada Ombudsman, langsung Ombudsman, apabila ada aduan ke Ombudsman terkait permasalahan SJUT di DKI, maka dari perspektif Undang-Undang Pelayanan Publik, apakah Ombudsman berwenang melakukan pengawasan terhadap aduan permasalahan SJUT? Karena kita ketahui tadi dari paparan Bapak sumber dananya ini berasal dari swasta, bukan dari APBN atau APBD. Dan jika memang Ombudsman berhak dalam memeriksa aduan terkait masalah SJUT, maka apakah Ombudsman harus memeriksa pihak perlapor dan terlapor
untuk mengambil keputusan, atau ombudsman bisa secara sepihak melakukan investigasi mandiri dengan memeriksa aduan dan langsung mengambil keputusan. Mungkin itu pertanyaan dari saya saat ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Famous Santuri. Biar lebih fokus kepada narasumber, sepertinya langsung kita arahkan saja. Ini pertanyaan diarahkan kepada Ombudsman. Iya. Maka langsung saja kita arahkan kepada Ombudsman. Ke Kebetulan- Bapak Saputra Malik ya, Kebetulan sudah ada Bapak Saputra Malik yang menjadi selaku dari Asisten Ombudsman RI Republik Indonesia. Boleh silakan Bapak Saputra Malik untuk memberikan jawaban dari pertanyaan Mas Fembers tadi. Boleh aku rekap ya. Di sini dijelaskan bahwa apa perspektif dari Undang-Undang Pelayanan Publik terhadap Ombudsman sendiri selaku yang memiliki kebijakan, dan bagaimana sumber dana yang dari swasta tadi, apakah harus memeriksa aduan tadi atau hanya dengan investigasi mandiri untuk aduan dan mengambil sikap. Bagaimana bisa dijawab oleh Ombudsman? Pak Saputra, boleh Baik. silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon izin Pak Heri Susanto, pimpinan kami di Ombudsman. Mohon maaf, saya off-cam video dari tadi karena posisi sedang di Ternate dan hujan lebat. Beberapa kali tadi keluar masuk Zoom terus, sehingga saya memilih opsi untuk mematikan kamera. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Fembers Santuri. Mengenai pertanyaan Bapak ya terkait dengan SJUT ini, bagi kami di Ombudsman, sepanjang itu ada kepentingan publik yang terganggu, kepentingan masyarakat terganggu, itu menjadi perhatian Ombudsman. Bahwa kita harus melihat SJUT ini merupakan suatu barang, apakah ini masuk dimensi layanan publik. Tadi Pak Hendri juga salah satu narasumber menyampaikan bahwa ini ada kaitannya juga dengan pelayanan publik. Kalau kita merujuk lagi di pasal 5 di Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang 25/2009, bahwa ruang lingkup pelayanan publik itu meliputi pelayanan publik berupa barang publik, jasa publik, serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam pembangunan SJUT ini, itu yang harus dilihat juga, bukan sekadar persoalan masalah bagaimana secara teknis. Betul, ini adalah merupakan suatu langkah yang baik dari Pemprov untuk melakukan penataan kota. Tapi aspek-aspek pelayanan publik yang lain juga harus tetap diperhatikan. Misalnya tadi asas bagaimana tarif biaya tersebut. Apakah nanti ini berujung pada kenaikan harga tarif kepada masyarakat? Kalau ini menjadi objek pelayanan publik, maka jelas ketentuan semua di dalam Undang-Undang 25/2009 itu akan menjadi suatu hal yang harus diperhatikan. Misalnya di dalam konteks tarif, kalau kita sama-sama merujuk di masalah tarif, itu diatur jelas di pasal 31 di Undang-Undang di Undang-Undang Pelayanan Publik. Di pasal 31 itu juga dijelaskan bahwa biaya tarif pelayanan publik itu pada dasarnya merupakan tanggung jawab negara dan atau masyarakat. Kalau ini menjadi tanggung jawab negara, maka akan dibebankan dibebannya pada APBN gitu ya. Tapi ini kalau nanti kemudian menjadi tanggung jawab masyarakat, ini juga harus ada aturan lain di dalam pasal 31 ayat 3 itu dijelaskan. Mohon maaf, di 31 ayat 4 itu dijelaskan bahwa penentuan biaya tarif pelayanan publik itu harus ditetapkan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, kemudian pengenaan biaya tarif juga harus dilihat juga dalam tadi yang konteks yang disampaikan oleh narasumber dengan ketentuan tadi di Undang-Undang 22/2009 tentang retribusi. Apakah ini objek yang bisa dikenakan retribusi seperti itu kan jadi karena ada pengecualian. Sehingga bagi Ombudsman nanti pengenaan tarif meskipun nanti ini dilaksanakan BUMD, ingat bahwa BUMD ini adalah salah satu subjek yang melakukan pelayanan publik yang disebut dengan penyelenggara pelayanan publik. Sehingga kami di Ombudsman memiliki suatu kewajiban juga mengawasi BUMD tersebut meskipun tadi biayanya tidak ada dari APBD, tapi tentu BUMD ini juga biaya peroperasionalnya dari APBD yang kekayaan yang dipisahkan, itu yang juga jadi perhatian kami. Kemudian apakah perlu menunggu laporan masyarakat? Nah, kami memiliki skema, bisa laporan secara reguler yang kami terima nanti
tadi yang sesuai dengan paparan Pak Heri Susanto, kami akan terima, kami akan seleksi persyaratan formil dan material, atau bisa kita lakukan sebagaimana amanat pasal 7 huruf D, kita melakukan investigasi atas perkara sendiri, artinya melakukan pemeriksaan inisiatif tanpa harus adanya laporan. Dan kami memantau juga perwakilan kami di Ombudsman Jakarta Raya itu sudah cukup bersuara berpendapat mengenai hal ini. SJUT ini tentu merupakan nanti mempengaruhi bagaimana komunikasi, kemudian tarif-tarif yang lain itu akan berpengaruh pada masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan misalnya kualitas jaringan yang baik. Tentu juga dengan harapannya biaya yang tidak terlalu mahal seperti itu. Nah, itu yang harus kita lihat. Kemudian di konsekuensi lagi, sebagai BUMD di pasal 15 di Undang-Undang Pelayanan Publik, bahwa perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga itu juga harus disampaikan kepada publik gitu. Nah, itu yang akan kita lihat nanti aspek-aspeknya gitu. Di pasal 13 jelas bahwa penyelenggara dapat melakukan kerjasama dengan bentuk penyerahan sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak lain gitu. Nah, itu juga ada ketentuannya. Sehingga memang di dimensi di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik itu begitu ketat diatur agar nanti penyelenggara ketika melakukan aktivitas apapun, penetapan tarif, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga itu diminimalisir sedemikian rupa agar tidak menimbulkan dampak yang negatif atau dampak yang berat bagi masyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Izin Pak Saputra. Ya. Pak. Halo. Ya Pak, saya respon. Iya, izin. Iya Pak, saya hanya ingin minta diperjelas sekali lagi Pak terkait Undang-Undang 25 2009 Pak tentang pelayanan publik Pak, dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1 di angka 13 kan di situ jelas Pak. Mungkin saya kutip, Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan hukum milik negara serta badan swasta maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan garis miring atau anggaran pendapatan belanja dan belanja negara, Pak. Karena dari tadi kan disinggung Pak berapa kali Pak bahwa ini yang diharapkan kan dari para pihak operator, dari Abjatel semua kan, karena ini kan yang diharapkan Pak mungkin dalam quote unquote pungutan untuk melaksanakan SJUT ini Pak. Nah, jadi butuh diperjelas lagi Pak supaya apabila nanti ada aduan tidak muncul di kemudian hari statement dari Ombudsman bahwa ini bukan bagian dari kewenangan Ombudsman Pak. Karena ini kan kita kembali kepada perundang-undangan ya Pak ya, supaya biar jelas gitu loh Pak. Mungkin bisa diberikan kejelasan supaya baik dari pihak SDKI maupun Abjatel Pak. Pak Saputra. Baik, ya. Boleh ditanggapi langsung. Ya, baik. Terima kasih. Bahwa ini sekali lagi ini menyangkut masalah barang publik sehingga ini menjadi objek pengawasan pelayanan publik. Tentunya kami mempersilahkan pada semua masyarakat DKI Jakarta apabila ingin menyampaikan laporan tentu akan kami terima dan kami akan telah perlengkapan syarat-syarat formil dan materialnya dan nanti apakah kita akan lakukan pemeriksaan, tentu melakukan pemeriksaan pada pihak-pihak terkait. Di Undang-Undang Ombudsman juga jangankan masalah BUMD, swasta dan orang pun sepanjang itu melaksanakan misi negara atau misi-misi nanti pemerintah daerah itu bisa kita awasi sebagai penyelenggara publik. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Saya kira sudah jelas Pak Pembes ya. Iya. Baik, jelas. Bapak Saputra. Terima kasih Pak. Iya. Oke, Sama, Pak. ditegaskan kembali bahwa apapun itu selama bersinggungan dengan pelayanan publik tetap menjadi bagian dari Ombudsman. Jadi Oke. waktu kita sampai Dengan pukul 4 sore. Nah, 4 sore. tadi kami kira sudah banyak dari pihak Ombudsman. Mungkin perlu ditanggapi dari Pak Hari Nugroho. Iya. Berapa sekian persen? Tidak perlu panjang Pak. Pak Hari, mungkin ada pertanyaan satu lagi Pak Hari dari chat box yang sudah masuk, yaitu izin tetap bertanya, mohon penjelasan kembali tentang konsep BUMD perihal aspek teknis, after sales, dan maintenance SJUT. Boleh ditanggapi juga Pak Hari? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini
banyak sekali ya masukan, saran maupun tadi ini. Jadi memang kalau kita lihat ini kan penugasan dari BUMD ini kan berkaitan dengan peraturan gubernur bahwasanya ini tidak menggunakan dana APBD. Ini murni investor, jadi murni dari si BUMD tadi menggandeng mitra swasta untuk membangun SJUT. Ini perlu digarisbawahi. Artinya apa? Artinya apa? Kalau kita bicara utilitas operator, ini kan barang publik yang dikomersilkan. Ini harus dicatat, yang dikomersilkan. Artinya apa? Artinya operator itu memungut atas jasa terhadap masyarakat. Boleh dikatakan operator atau jaringan atau seluler ini dengan kondisi pandemi ini dia nggak akan tergoyahkan, Pak. Justru dia akan naik. Gitu loh. Gitu. Tadi saya lihat batasan-batasan mana yang boleh dipungut, boleh tidak. Ini kan beda. Jasa operator ini bukan koperasi kecil, Pak. Bukan koperasi kecil, bukan UMKM. Yang ikut di dalam sana ini gajah-gajah semua. Justru inilah kita atur, permainan itu kita atur supaya apa? Dikendalikan, rapi, dan semua mempunyai rasa keadilan. Gitu loh. Kalau kita bicara PP, undang-undang apa semua kan ada yang saling bertentangan, ada yang saling, tapi niat kita satu ya, niat kita satu hanya membenahi Jakarta ini menjadi lebih baik. Kedua, jasa yang diterima oleh BUMD tadi adalah karena sifatnya investasi. Perlu digarisbawahi investasi. Mana ada orang investasi nggak dibalik modal. Dia ada CAPEX di depan, ada modal, ada investasi, tanpa dia biaya dari APBD. Artinya apa? Ini business to business. Dan sepakat harga yang ditawarkan adalah harga yang wajar. Tadi dari tim dari Universitas UI udah jelas. Boleh memungut dengan harga yang wajar yang disepakati. Karena apa? Investasi tadi. Gitu loh. Jadi nggak mungkin lagi dikembalikan ini tugasnya negara apa, justru pemerintah ini mengatur, Pak, mengatur supaya Jakarta itu lebih tertib dengan kondisi yang operator yang notabene di belakangnya itu investor gede-gede, kita atur. Yang jaringan ruwet apa itu kita rapikan, masuk ke SJUT. Dan SJUT yang membangun BUMD murni mitra dengan swasta. Clear sebetulnya mau dipakai undang-undang PP manapun jelas clear. Namanya investasi harus ada pengembalian. Biaya nanti ada investasi, biaya operasi, biaya pemeliharaan, keuntungan yang wajar tuh clear, Pak. Gitu. Jadi nggak ada lagi yang diperdebatkan, tinggal sekarang caranya mana yang mereka keberatan di mana kita diskusikan gitu. Pemerintah punya aturan main, BUMD menjadi operator karena mitra pemerintah, operator yang menjadi yang kita atur yang selama ini yang sudah puluhan tahun dia memungut jasa terhadap masyarakat, termasuk saya juga langganan internet tiap bulan 500.000 satu orang kali sebulan kali berapa juta orang gitu loh. Ya, masuk mau diatur dengan investasi itu. Mungkin demikian, Pak. Terima kasih. Ya, Pak Ari. Selanjutnya kita akan masukkan dulu, ada beberapa penanggap yang ingin menyampaikan tanggapannya. Mungkin kita masuk dulu dari moderator. Ya silakan. Sedikit menanggapi Pak. Maaf Pak Famous, karena mengingat waktu kita sudah sangat terbatas, sementara sudah banyak yang ingin menanggapi. Sedikit aja sih, Pak. Kita persilakan dulu dari Harian Kompas, silakan. Silakan Mbak Medina dari Harian Kompas. Boleh dinyalakan videonya? Dinyalakan videonya, Ya. silakan. Oke. Udah kelihatan ya, agak gelap sih. Iya. Soalnya. Siap. Sebenarnya yang saya tanyakan sudah saya chatkan di box. Nah, mungkin lebih cepat aja ke Pak Henry ya. Iya. Dari UI tadi. Mas, kalau sebenarnya untuk SJUT ini sebenarnya ideal nggak sih untuk secara tata kotanya maupun nanti efeknya ke masyarakat itu. Nah, tadi itu yang di slide terakhir kan disebutkan ada beberapa skema untuk SJUT. Nah, kira-kira dari skema itu yang kira-kira ideal dan
dan akhirnya secara efek ke apa ya, ke usernya itu yang maksimal itu yang mana ya skemanya gitu ya, maksudnya kalau misalnya yang di skema 1 nanti apakah layanannya usernya makin oke dan makin murah atau tidak gitu. Itu dulu. Terima kasih Mbak Medina. Lanjut selanjutnya berarti ke Pak Heri ya. Iya, terima kasih Mbak Silakan Medina. ada kita tampung dulu. Oh, tampung dulu. Oke. Ada dari Pak Zulfirmansyah. Silakan Pak Zul. Terima kasih Pak Moderator, Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi kita semua. Perkenalkan Pak, saya Zulfirmansyah dari KPPU, Pak, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Saya lihat nama undangan ini dari rekan gitu ya. Saya tertarik karena di situ di flyernya itu membahas tentang monopoli ya. Ini ada monopoli yang saya tertarik masuk ke sini karena ada itunya gitu ya. Ada kata-kata gitu. Terima kasih Pak atas partisipasinya Pak. Ya walaupun nggak diundang secara khusus, tapi kami mengapresiasi ya Provinsi DKI dalam hal ini dalam untuk menyusun yang lebih baik lagi lah, menuju yang lebih baik lagi. Intinya begini Pak, dalam persaingan saya rasa perlu dijelaskan lebih lanjut tentang penunjukan ini yang sangat hati-hati dari KPPU ya, nanti dari Bapak Ibu mungkin harap diperhatikan Pak, karena banyak kasus-kasus seperti ini yang bermuara kepada penegakan hukum ya, karena di dalam ini di beberapa undang-undang di pasal kita memang ada mengenal pengecualian ya. Tadi Pak Hendri juga sudah jelas memaparkan tentang beberapa potensi abuse ya sebenarnya tadi. Contoh misalnya ketika nantinya badan usaha ini yang ditunjuk kemudian menetapkan berupa tarif yang harusnya bukan pengeluaran ya, bukan pendapatan tapi sebuah pengeluaran. Nah ini bagi KPPU bisa menjadi satu praktek ataupun tindakan yang bisa mengabuse konsumen. Nah ini sangat berbahaya. Jadi saya rasa mungkin lebih baik ada kita diskusi lah ya, KPPU kan lembaga independen pemerintah ya, yang harusnya bisa diajak diskusi dengan Pemprov DKI ataupun dari Jakpro ataupun dari Abjatel gitu ya untuk terkait ini, dan saya rasa juga kami intens kok berdiskusi dengan Pemprov DKI dalam hal ini. Sering kita diskusi terakhir beberapa kasus persaingan ya, kebijakan yang itu butuh sebenarnya butuh ya diskusi lanjutan gitu ya, open awal yang ini bisa memberikan solusi sebenarnya dari mungkin bisa berpotensi. Saya di sini melihat ada dua potensi besar ya. Pertama terkait dengan penunjukan Jakpro tadi ya sebagai anak usaha BUMN yang itu tidak masuk dalam pengecualian pasal Undang-Undang 551 ya, pasal 51 di Undang-Undang 5 tidak termasuk. Kemudian ketika Jakpro menetapkan tarif misalnya, tadi Pak Hendri bilang, Pak Hari bilang tadi, mana ada perusahaan yang investasi benar Pak, itu sangat benar sekali, berarti artinya ada pengembalian investasi. Cuma dalam persaingan ada juga yang harga wajar. Nah ini yang harga wajar ini how much is too much ini yang memang harus hati-hati menetapkannya. Bukan apa-apa, ini dalam rangka upaya penjagaan ya Pak Hari ya, izin Pak Kepala Dinas, kita untuk upaya pencegahan Pak, karena KPPU selalu berdiskusi dengan Pemprov DKI ya, apapun masalahnya itu kita sering membuka ruang, ada lebih baiknya kita untuk berdiskusi terkait ini. Saya rasa itu Pak yang 2 poin tadi ya, ketika penunjukan dan kemudian ketika penetapan harga tadi. How much is too much seperti disampaikan Pak Hendri tadi sangat berbahaya. Karena dari sisi hukum itu ini kan layanan publik ya yang harusnya ataupun ini satu lagi apakah layanan ini bisa dipersaingkan? Jadi competition for the market-nya ada atau tidak? Jangan-jangan ada dari anggota Abjatel yang mampu melakukan layanan ini gitu ya. Kenapa tidak dibuka oleh persaingan ya? Artinya di sini ada kesempatan dari pelaku usaha lain yang hilang apabila itu ditunjuk. Dan ini akan meninggal kos yang ada kos lagi. Kedua mungkin jangka waktunya sampai berapa lama, ya kan? Nah ini konsesi ataupun bentuknya KPBU ataupun apa gitu ya, nanti dari duit sendiri swasta, pengembalian seperti apa dan jangka waktu sebenarnya. Nah ini yang perlu kita pahami bersama Pak dari sisi persaingan usaha. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya Pak Hari. Izin Pak, terima kasih.
Ya, terima kasih Bapak Zulfirmansyah yang telah menyampaikan tanggapan sekaligus juga pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Akjatel kepada Jakpro dan juga kepada selaku di sini pemangku kebijakannya ya Pak Heri lagi. Oke, pertanyaan yang pertama itu adalah dari tadi Kompas ya. Mempertanyakan SJUT ideal secara tata kota apakah sesuai gitu dan bagaimana efeknya ke depan dan skema paling ideal itu seperti apa? Boleh kepada kita persilahkan dulu akademisi UI Pak Henry Darmawan, boleh dijawab pertanyaan yang pertama dulu Pak. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Medi dari Kompas ya. Kalau dari segi ideal ya, karena itu sudah disebutkan di Undang-Undang Dasar, hak berkomunikasi di Undang-Undang Telkom segala macam, ya udah itu harusnya dikerjakan oleh negara ya, didanai oleh negara pembangunan SJUT itu dengan spek yang sesuai dengan kebutuhan. Tetapi dalam hal memang Pemda atau Pempus itu tidak menyediakan, tidak ada ketersediaan anggaran, ya terpaksa mau nggak mau gitu loh. Kalau nggak ada anggaran ya mau gimana kan? Itu kan pada akhirnya keputusan politik antara pemerintah dengan DPR dan DPRD. Kalau nggak ada ya udah dikerjakan oleh pemerintah juga, tetapi dia hanya menagihkan sebatas ganti biaya. Ini kan ada, itu kan opsi-opsi ya. Kalau saya lebih prefer dari opsi pertama. Kalau opsi pertama nggak masuk, kita pakai opsi kedua atau ketiga lah, gitu loh paling tidak. Jadi itu sebenarnya pilihan kebijakan ya, bukan ini satu atau enggak. Karena di PP-nya sendiri, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat, ya kan bahasanya. Kecuali dia bilang pemerintah wajib. Nah kalau udah wajib nggak bisa ngelak. Kita bisa tagih itu ke pemerintah. Tapi kalau bahasanya dapat, itu boleh iya, boleh enggak. Nah, kembali ke yang pertanyaan dari rekan Zulfirmansyah ya tentang penunjukan langsung ya. Saya karena ini kan undangannya sangat singkat sekali, saya baru beberapa hari ya diundang. Jadi saya hanya membaca itu dari regulasi-regulasi di level undang-undang dan di PP. Saya nggak tahu tuh gimana di hubungannya dengan ini dengan di level daerahnya ya. Cuman ya karena ini publik ya, rentan sekali dia dengan pegang monopoli. Karena saya nggak tahu teknis ya, saya bukan engineer, tapi begitu dia pegang SJUT, berbeda dengan lain ya. Kalau misalnya kita nggak cocok beli mobil di Honda, kita bisa langsung ke Toyota ya. Kalau SJUT itu kan dia langsung satu. Nggak bisa misalnya kita nggak cocok dengan SJUT yang A, kita pindah ke SJUT B. Mungkin di satu jalan tuh hanya ada satu. Jadi sedikit banyak itu tebakan saya itu akan monopoli. Nah, kalau ini kan barang publik ya, barang publik itu kan dihasilkan dengan anggaran publik. Jadi ya semua orang berhak mendapatkan itu. Kecuali kita di sektor privat ya, saya bikin perusahaan, saya mau tunjuk anak saya, abang saya jadi direktur ya silahkan aja. Kalau rugi kan saya yang nanggung. Tapi ini misalnya kita bangun SJUT atau apapun, beli tanahnya misalnya tanah negara ya, udah milik negara ya, itu kan semua orang ditarik pajaknya untuk membeli itu. Jadi semua orang harus mendapatkan kesempatan yang sama kalau mau menjadi vendor pengadaan SJUT. Itu secara basicnya. Tapi kembali hubungannya dia dengan di Pemda dengan itu saya belum baca, jadi saya belum bisa komen banyak ya Mas Zulfirman. Mungkin dari pihak Pemda yang mengerti itu. Terima kasih, demikian ya. Saya kembalikan panitia. Iya, terima kasih kepada Bapak Henry yang sudah memberikan penjelasannya. Semoga bermanfaat buat tadi Mbak Medi ya dari Harian Kompas. Nah, selanjutnya langsung saja kita mempersiapkan Pak Hari Nugroho untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah banyak sekali mengenai tadi penunjukan langsung oleh Jakpro. Apakah Jakpro itu bisa menerapkan tarif dan bagaimana harga wajar dari SJUT tersebut dan bagaimana pelayanan ini apa bisa dipersaingkan dengan swasta-swasta lainnya. Boleh monggo dijawab, setelah itu langsung closing statement dan kita lakukan juga kepada narsum-narsum yang lain. Terima kasih. Sebelumnya boleh silakan Bapak. Ya, terima kasih moderator. Jadi seperti saya sampaikan tadi, sebetulnya di dalam penugasan BUMD itu sudah diatur di dalam Pergub. Nah, kalau kita bicara monopoli, kan kita tidak menunjuk satu BUMD. Kita justru menunjuk dua BUMD untuk bisa katakanlah saling berkompetisi. Nah, kenapa di utara masih belum kita tugaskan BUMD atau apa? Itu memang
Ya bukan sengaja, kita kosongkan apabila ada pihak swasta atau Abjadel atau siapa yang mampu melalui sistem KPBU atau punya lain, monggo silahkan. Kita buka peluang itu di wilayah utara. Sementara ini kan karena untuk percepatan ini kita buka 2 BUMD dulu. Kecuali kalau nunjuk 1 BUMD, bisa dikatakan monopoli. Ini kan 2 BUMD. Dan masing-masing BUMD mengandung mitra. Saya garis bawahi mitra yang swasta yang sama-sama dia punya investasi juga. Nggak mungkin nanti harga saling ini. Pasti mereka akan ngitung biaya investasi, kemudian dia mau buka harga wajarnya berapa, pasti sudah dihitung. Gitu loh. Jadi artinya saya persilahkan kalau memang ada pihak-pihak swasta, nanti kita buat aturan main. Siapa yang berhak? Nanti berarti melalui bidding contest atau KPBU. Biaya dihitung investasi, nanti dia mengeluarkan biaya. Saya yakin nggak beda jauh. Saya yakin karena hitung-hitungan itu dia sudah kaji melalui feasibility study, sudah dibuat FS-nya. Berapa tahun penugasan, berapa tahun BOT-nya, berapa tahun yang CAPEX-nya, dia investasinya sudah dihitung, Pak. Saya yakin. Terus kedua masalah tarif yang dikatakan dari Pak siapa tadi yang dari UI, itu dengan harga yang wajar. Nah, harga wajar itu juga sudah didiskusikan melalui FGD. Berapa sih harganya wajar? Ya, yang dulu diperkirakan 13,5 sampai 16.500 semuanya gitu. Ya. Jadi artinya sebetulnya sekarang tinggal niat kita bersama mau membenahi Jakarta lebih bagus atau enggak, itu aja sebenarnya. Pak, kalau tapi masalah aturan, ya. Pak, izin saya bertanya, berarti jangka waktu untuk SJUT tersebut itu berapa lama ya, Pak ya? Kalau untuk penugasan selama 2 tahun, dari 2020 sampai 2021, itu selama 2 tahun. Untuk membangun 100 km per BUMD. Jadi dibangun 200 kilo. Nah, padahal yang kita bangun SJUT itu berapa ribu kilometer. Masih banyak. Jadi kita buka, kalau memang mau ini, monggo silahkan. Gitu. Berarti batasnya sampai dengan tahun ini ya? Tahun ini dia, tahun depan? Ya, tahun ini, tahun 2021, harusnya dia harus menyelesaikan sekitar 200 kilo untuk 100 ya. Ya, oke. Dari ruas jalan yang kita berikan. Padahal ruas jalan di Jakarta kan masih banyak, ribuan kilometer gitu. Iya. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin tambahan 1 menit untuk closing statement supaya bisa memberikan apa ya kesan yang baik dari pemerintah untuk kita semua di sini. Boleh silakan monggo. Ya, mungkin dari saya dulu ya, saya ucapkan terima kasih. Ini dialog publik ini sangat bermanfaat karena bagaimanapun pemerintah daerah sangat istilahnya mengakomodir masukan-masukan, apalagi dari Pak Jul Firmansyah dari KPPU, dari UI, dari apa, kita terbuka untuk dialog sebelum kita putuskan untuk mengeksekusi. Karena ini kan sifatnya kan lagi dibangun. Pada saatnya turun yang sudah kita kontrak dengan yang BUMD tadi dengan beberapa operator, kita nanti akan gali lagi. Yang sudah kontrak berapa, yang keberatan mana, kita buka dialog lagi. Intinya kami siap menampung akomodir supaya apa ke depan Jakarta lebih baik. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Harindro. Ya, boleh selanjutnya kita bersama dengan narasumber berikutnya kali ya. Narasumber kita masih ada di sini Pak Henry Hutagol untuk memberikan closing statement-nya. Boleh Bapak? 1 menit Pak. Iya, boleh. Ya, baik, makasih Mbak. Kalau saya sih ini adalah barang publik ya. Dan agak sulit untuk mengkompetisikan ini secara apa, karena dia mungkin hanya ada 1 atau 2 gorong-gorong SJUT dalam satu jalan ya, mungkin tech engineer yang akan tahu ya. Jadi ini ada kemungkinan akan monopoli gitu loh. Jadi kalau saya sih lebih prefer ya udah dikerjakan oleh Pemda dengan Pempus saja supaya jangan ada apa namanya, jangan ada permasalahan nanti kan. Jadi semua orang memiliki akses yang sama. Jadi dibiayai oleh negara, dan kedua harga di konsumen juga akan lebih murah ya, karena nggak ada lagi porsi keuntungan. Jadi
tinggalin aja. Tetapi dalam hal anggaran tidak tersedia ya apa boleh buat. Ya udah dibangunin tetapi nanti ganti biaya saja. Berapa sih biaya pembangunannya, berapa sih biaya maintenance-nya, itu ditagihkan kepada operator. Dan kemudian speknya ya tentu disesuaikan sesuai dengan kebutuhan ya. Itu saja dari saya. Supaya jangan ada apa juga dengan apa KPPU ya. Baik, terima kasih itu dari saya. Makasih. Ya, terima kasih Pak Henry. Iya, terima kasih Bapak Henry atas pemaparan yang luar biasa sekali, sudah diwakili akademisi dari Universitas Indonesia. Selanjutnya kita kepada narsum berikutnya, ada Pak Gunung. Ya, boleh Pak Gunung memberikan closing statement ya, karena keterbatasan waktu nih Pak, mohon maaf. Jadi diskusinya jadi kurang panjang, mungkin nanti ada next diskusi yang lebih lebih panjang lagi dan lebih luas lagi. Oke, boleh silakan Mas. Ya, terima kasih. Sebelum closing mungkin 1 menit ya, menanggapi kalau boleh moderator terkait dengan monopoli tadi. Memang kenapa Pemprov DKI memutuskan menunjuk BUMD? Karena memang sebelumnya itu cukup banyak swasta, BUMN dan swasta besar itu meminta proyek ini ya, meminta penugasan kepada Pemprov. Dan akhirnya yang diputuskan oleh Pemprov adalah kenetralan, karena BUMD netral on behalf Pemprov. Dan kita membangun ini dengan sistem BOT. Jadi sebenarnya karena kita tidak sebagai operator telekomunikasi, jadi kita hanya menyediakan sarananya saja dipandang untuk netral. Saya rasa itu. Kemudian satu lagi untuk terkait yang tadi dari Pak Henry, beberapa alternatif tadi ya. Arahan dari gubernur kepada seluruh BUMD bahwa kita tidak selalu harus profitable, tidak harus profit. Karena ada beberapa penugasan yang memang kita diminta hanya mengembalikan biaya investasi. Dan di SJUT ini itu adalah yang kedua tadi saya sebutkan. That's why kenapa pada kami bulan Februari kemarin melakukan beauty contest untuk mencari partner swasta untuk membiayai SJUT ini secara bersama-sama dengan Jakpro. Ada 17 operator yang mendaftar saat itu, dan itu operator besar. Ada Telkom, ada Bali Tower, Moratel, Iforte, ada dari Cina, dan sebagainya. Kita sudah open semua. Capex-nya berapa, OPEX-nya berapa, revenue stream-nya seperti apa. At the end, tidak ada pemenang atau tidak ada yang tertarik secara spesifik karena melihat bahwa ini tidak profitable. Walaupun kita dikasih BOT sekian belas tahun, ternyata menurut mereka lebih profit kalau saya depositikan uang saya ke bank, gitu ya. Jadi itu kira-kira gambaran supaya teman-teman juga tahu bahwa kita walaupun kita ditunjuk, kita tetap berpartner, kita bisa bikin KSO maupun nanti GV. Tapi ternyata setelah kita open, capex-nya sekian, revenue stream-nya seperti ini gitu ya. Itu mereka berpikir ini nggak profit gitu. Itu mungkin kira-kira dari situ, dan kami open untuk diskusi dengan teman-teman dari Abjatel maupun juga dari yang non Abjatel. Jadi semoga mohon dukungan dari segala pihak dan kita open untuk berdiskusi. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Gunung. Ya, selanjutnya langsung saja kita kepada Ketua Umum Abjatel yang langsung saja kepada Bapak Muhammad Arif. Boleh silakan Bapak. Bapak Muhammad Arif. Halo Bapak. Oh, sepertinya sedang beda di lokasi. Berarti kita langsung saja ke Bapak ini Saputra Malik. Ya, boleh. Bapak Saputra Malik, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Baik, dari kami dari Ombudsman tentunya segala sesuatu yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta BUMD tentu ini apabila berdampak pada publik ini perlu disosialisasikan terlebih dahulu sehingga partisipasi masyarakat dalam kebijakan-kebijakan itu harus diikutsertakan, dipertimbangkan segala sesuatunya sehingga akan menjadi mitigasi atas adanya nanti keluhan-keluhan yang ada seperti itu. Dan perlu kita ketahui bahwa terkait SUJT ini merupakan suatu perencanaan yang bertujuan untuk melakukan perencanaan tata kota yang baik
Sehingga juga hal-hal tersebut juga harus disertai dengan tertib administrasi, tertib regulasi, dan itu menjadi perhatian kami di Ombudsman. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Saputra yang sudah memberikan closing statement yang akhirnya mengakhiri acara diskusi pada sore hari ini. Tidak terasa kita hampir 3 jam ya. Terima kasih kepada Bapak-Bapak semua peserta hadirin. Tentu diskusi kita tidak cukup banyak memberikan kesimpulan, tapi saya yakin rekan-rekan media yang hadir pada hari ini bisa membuat perspektif sendiri terhadap masing-masing narasumber. Saya kira begitu banyak informasi yang bisa digali nanti oleh para peserta kita dan para stakeholders yang ada. Ya. Dan kita harapkan bahwa tunggu dulu sebentar ya. Kita harapkan bahwa ini tidak menjadi sesuatu yang kita berakhir sampai di sini untuk ngomongin tentang kabel. Jadi semoga nanti ada kesempatan khusus lainnya untuk diskusi-diskusi lain, diskusi-diskusi mengenai SJUT tersebut. Tadi sudah dikatakan dari KPPU juga ya. Yang sudah ingin memberikan juga desakan-desakan masukan terhadap pemerintah juga. Oke, terima kasih kami rekam. Iya. Siap, nanti ditunggu ya Mas ya untuk semuanya, dan kepada semua teman-teman yang ada di sini, partisipasi kalian sangat berarti buat kami di sini, dan itu salah satu cara kalian telah mengapresiasi kita juga terhadap isu yang sudah diskusi publik saat ini. Dan itulah sekian dari kami berdua, saya Alia Sayuti dan juga saya Khairul Anom. Ya, akan menutup acara diskusi ini, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah ikut bergabung dalam acara diskusi pada sore hari ini. Nanti kita undang lagi ya Bapak-Bapak semuanya, jangan kapok karena nanti insya Allah pasti akan lebih baik lagi, dan yang pasti partisipannya juga lebih banyak. Oke, terima kasih semuanya, sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.